Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam minggu ini, aku pengen cerita lagi sama kalian semuanya. Jadi, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Aku udah lama banget gak menyapa kalian. Kayaknya kita udah 1 minggu ya gak ketemu. Ya mudah-mudahan, dengan adanya cerita ini, kalian semuanya bisa terhibur, dan kalian bisa lebih semangat untuk melakukan aktivitas. Senang sekali ketemu lagi dengan Ade. Di malam minggu ini Ade bakalan ceritain kisah Ade di pondok. Dan ya buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, komen sebanyak-banyaknya di video ini ya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Awalnya memang malu-malu, tapi lama-kelamaan kenapa aku jadi penasaran ya sama dia. Itu adalah ungkapan perasaan di mana setiap kalinya aku ketemu dengan Kak Zainal. Mungkin saat itu terjadinya komunikasi aku dengan Kak Zainal sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan. Dan bahkan saat itu juga aku pernah makan bareng sama dia. Terus juga aku pernah diajak untuk jajan di luar pondok, dan itu juga persetujuan dari dia ya, karena memang pada santri saat itu juga tidak boleh seenaknya untuk jajan ke luar pondok kecuali kita mendapatkan izin dari penjaga asrama. Nah saat itu aku mulai agak sedikit penasaran, tapi agak sedikit jaim gitu loh untuk bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan. Saat itu juga aku kan lagi deket juga sama Kak Bagas. Bagas itu salah satu penjaga asrama aku juga, dan dia sebenarnya baik, cuman otak mesumnya ini yang belum bisa terkontrol. Dan dia juga ngajarin aku banyak hal sih. Dia ngajarin aku banyak hal, dan dia juga mengetahui tentang apa yang terjadi di pondok, dan dia juga selalu memberikan nasihat buat aku tentang bagaimana cara menjaga diri di pondok, terus juga gimana caranya bisa fokus belajar di pondok, terus bagaimana kita bisa menyikapi banyak karakter teman-teman kita di pondok gitu. Jadi banyak sih yang bisa aku dapetin dari Kak Bagas. Di satu sisi dia juga ternyata ada maunya juga dengan aku gitu. Kita fokus ke Kak Zainal dulu. Jadi waktu itu aku kan sempat sedih karena pas lagi penjengukan, artinya orang tua santri itu pada datang ke pondok, baik itu santriwati maupun santri, itu semuanya pada datang. Dan enggak semuanya sih, artinya ada beberapa santri juga orang tuanya yang nggak bisa berhalangan untuk hadir ke pondok, termasuk orang tua aku. Otomatis di situ aku sedih dong, aku ngerasa kayak kok aku nggak dipeduliin sih, walaupun pada saat itu aku ngerti sih kondisi orang tua aku seperti apa. Pasti juga mereka lebih mementingkan bagaimana mengeluarkan biaya untuk aku daripada mereka datang dengan biaya yang dikeluarkan double gitu ya. Dan saat itu juga mungkin untuk kiriman dari orang tua aku setiap bulannya alhamdulillah sih selalu ada. Terus juga aku dapat namanya dana namanya gitu ya. Pokoknya kayak kita tuh mengajukan dulu ke pondok untuk dana urgent gitu loh. Karena aku termasuk siswa berprestasi, terus juga aku termasuk siswa yang kurang mampu, kayak gitu, santri yang kurang mampu. Jadi kayak dapat biaya siswa gitu loh, biaya siswa dari pondok, namun nggak sebanyak yang kita kira gitu loh. Kalau di negeri kan beasiswanya mungkin agak sedikit tinggi ya, tapi kalau di sana itu beasiswanya udah dipotong dengan biaya makan, biaya keseharian dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak untuk uang saku doang sih dapatnya. 1 bulan itu aku dapat 175.000 1 bulan dari pondok, dan itu biaya yang dikeluarkan oleh pondok untuk aku. Dan dari orang tua aku itu bervariasi sih. 1 bulan itu kadang mereka ngirimin aku duit berapa gitu, ditambah dengan biaya pondok dan lain sebagainya, itu mereka yang ngurusin. Dan aku cuman dapetin uang berapa untuk uang saku aku, untuk uang jajan aku, kayak gitulah pokoknya. Dan saat itu juga ketika aku deket sama mereka, kita tuh selalu saling berbagi, dimana di saat teman-teman yang lain belum datang nih orang tuanya atau kiriman orang tuanya, ya aku sebagai teman yang baik, aku yang ngedahuluin untuk traktir atau aku minjemin apa segala macamnya gitu. Jadi kita kayak
ya kekeluargaan aja sih di dalam asrama itu kok. Dan kita juga kan di dalam kamar berempat ya, suka dukanya ya pasti bakalan berasa banget sih gitu. Dan aku bener-bener kayak menikmati hal itu. Dan suatu hari ketika ada pengunjungan dari wali murid atau wali santri, itu aku berharapnya sih orang tua aku datang. Cuman pada saat itu ketika aku nunggu-nunggu, penjaga, apa namanya, penjaga depan atau gerbang itu bilang sama aku kalau misalkan orang tua aku tuh nggak datang gitu. Terus apa namanya, ya udah akhirnya aku dengan bersedihnya aku pergilah ke asrama atau pergilah ke kamar, sedangkan teman-teman aku yang lain itu pada ngobrol sama orang tuanya, makan-makan, terus apa namanya, diajak sama orang tuanya juga keluar gitu kan. Kita dikasih kesempatan untuk pergi. Itu juga 3 bulan sekali, nggak setiap bulan tapi 3 bulan sekali. Berbeda dengan pondok yang zaman sekarang ya, aku juga nggak ngerti sih konsepnya sekarang tuh. Setiap pondok itu berbeda-beda ya. Kalau waktu itu 3 bulan sekali penjengukan, dan kita juga dibolehin untuk pergi, diajak jalan-jalan sama orang tua gitu. Jadi hari Sabtu, hari Jumat deh, hari Jumat sore, terus hari Sabtunya kita pergi sama orang tua misalkan, terus nanti hari Minggu sorenya lagi kita dibalikin lagi gitu. Nah saat itu aku hanya melihat nih, aku hanya melihat dari sisi kanan dan kiri mata aku itu, melihat orang tua dan para anaknya sedang senang, bahagia, haru dan segala macam lah. Tapi di saat itu aku merasa kayak ya udahlah, ngapain sih aku di sini gitu kan. Terus pergilah aku ke tempat Putra kan, di kamarnya Putra. Putra ternyata pulang karena orang tuanya nggak datang ke pondok, tapi dia dibolehin untuk pulang karena dia dekat rumahnya. Jadi pas aku nyampe di tempat Putra itu nggak ada dia kan. Terus aku duduk aja kan di depan asramanya dia, terus sambil makan jajanan yang tadinya dikasih sama teman aku di kamar gitu. Terus aku makan jajanan itu sambil ngeliatin kondisi sekitar aku. Emang nggak sesedih itu banget sih, maksud aku masih ada juga sih santri dan santriwati yang orang tuanya juga nggak dateng gitu. Cuman kok aku aja sih yang ngerasa kayak lebay banget sih dulu gitu. Segala lama kemudian aku dihampirilah sama Kak Zainal. Pada saat itu Kak Zainal datanglah orang tuanya, dan aku juga belum dikenalin banget sih, maksudnya kayak belum pernah ketemu juga sama orang tuanya gitu. Jadi aku cuma disamperin doang, terus nanya, kamu mau ikut gabung sama kakak gitu. Terus aku bilang nggak usah deh kak, katanya kamu mau kenalan sama adiknya, sama adik kakak gitu, sama Fajri datang loh hari ini. Terus aku bilang nanti aku juga ngapain gitu kan, maksudnya kayak canggung aja gitu. Ditambah aku sama Kak Zainal juga belum deket-deket banget gitu loh, jadinya aku ngomongin apa, ditambah dengan ada orang tuanya dan keluarganya gitu kan. Jadinya aku memilih untuk tidak gitu, karena aku malu juga, aku nggak mau berbasa-basi kayak gitulah dengan keluarga orang kayak gitu. Terus kata dia, ya udah kalau misalkan gak mau, kamu di sini aja, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa kak, aku di sini aja nungguin Putri lagi pulang soalnya. Atau kamu mau main ke rumah Putra? Enggak deh kak, nanti aja nungguin Putra, paling juga malam dia balik lagi. Iya, orang tua kakak juga sebentar lagi juga pulang kok, kakak nggak ikut pulang. Oh gitu, iya. Mungkin pas penjungukan berikutnya barulah nanti kakak pulang. Kamu katanya mau ikut pas liburan aja ya ikutnya ya. Terus aku bilang, ikut. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja biar kamu bisa lebih apa namanya, lebih nyaman gitu, dan kamu juga merasa bahwasanya kamu juga di sini ada temennya gitu. Sebenarnya sih orang-orang aja sih menganggap aku tuh terlalu sedih, terlalu baper dan lain sebagainya gitu loh. Padahal dalam hati aku tuh kayak aku seneng-seneng aja sih, nggak biasa-biasa aja gitu. Cuman emang raut wajah aku tuh ketika melihat orang-orang itu kelihatan banget kayak sepi gitu loh. Sampai saat ini juga aku juga sepi kok sendiri gitu. Walaupun banyak teman, banyak orang yang aku kenal, itu cuman say hello doang kayak gitu. Tetap aja sih kita kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita apa namanya, nggak usah menggantungkan harapan apapun ke orang lain kayak gitu. Terus akhirnya aku istirahatlah ke dalam. Terus Kak Zainalnya pamit lagi untuk pergi ke tempat orang tuanya. Terus gak lama kemudian diketok tuh pintu kamar aku. Itu tuh kurang lebih 15 menit. Itu aku lagi tidur pas banget jam makan siang, dari jam setengah 12 pas makan siang. Itu tuh kan emang apa namanya, mau sholat Jumat, dan ada juga beberapa santri yang udah pergi gitu, udah dibawa sama orang tuanya. Nah ditambah
ada beberapa orang tua juga nungguin sholat Jumat dulu nih di pondok gitu kan. Jadi mereka habis sholat Jumat baru OTW gitu. Nah mau gak mau saat itu aku ketemu lah sama orang tuanya Kak Zainal. Tapi anehnya kenapa aku gak ketemu sama si Fajri gitu. Aku nggak ketemu sama Fajri waktu itu, makanya aku tuh ketemu sama Fajri itu pas di rumah. Ketika udah diajak sama Kak Zainal ke rumahnya, barulah ketemu dengan Fajri kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada yang ngetuk pintu aku kan, ada yang ngetuk pintu aku. Itu ngebangunin aku, dek, kamu masih di dalam kamar kan, kayak gitu. Ternyata yang ngebangunin aku adalah Putra. Putra ngebangunin aku, terus dia ingat sama aku kalau misalkan aku itu orang tua aku tuh nggak datang gitu kan. Dia ingat sama aku. Jadi pas sampai di rumah, dia mau sholat Jumatnya di pondok, terus dia langsung ke kamar aku dulu gitu, mastiin aku ada di kamar atau enggak gitu kan. Dan ternyata ketika ketemu di kamar, dia ngajak aku sholat Jumat, terus dia bilang, kamu udah makan belum? Udah makan, padahal belum sih, aku belum makan, aku juga belum ke kantin. Dan aku juga nungguin Jumat berkah juga sih, karena memang di pondok itu tuh kadang juga suka ada Jumat berkah setiap hari Jumat kayak gitu kan. Terus kata dia, nanti lu ikut sama gue ya ke rumah. Hah? Ke rumah? Iya, ditanya sama ibu tuh. Hah? Ngapain? Ya main aja, ngapain coba di pondok, teman-teman yang lain kan pada pulang, pada dibawa sama orang tuanya. Lu mau di pondok sendirian? Sebenarnya sih kesempatan buat aku ya. Kenapa aku bilang kesempatan buat aku? Karena ketika aku sendiri di pondok, aku bisa mengekspresikan diri aku gitu. Aku bisa ngapain aja, aku bebas, aku nggak terlalu malu dengan orang-orang sekitar gitu, dan nggak begitu berisik juga gitu. Tapi malamnya juga sepi gitu, malam sepi, dan aku ngerasa kayak horor aja gitu ketika ada di pondok tapi orang-orang pada nggak ada gitu. Jadi kayak sepi aja sih, apalagi asrama aku tuh kan paling ujung ya, paling ujung dekat toilet gudang kayak gitu. Jadi serem sih kalau misalkan aku sendirian gitu di kamar. Terus ya udah, akhirnya aku menerima tawaran si Putra. Aku menerima tawaran si Putra untuk datang ke rumahnya dia, tapi ketika setelah selesai sholat Jumat gitu. Kita sholat Jumat, terus aku ketemu sama Kak Zainal, dikenalin sama bapaknya, terus bapaknya baik banget sama aku, baik banget itu kayak gimana ya, dia tuh nggak berubah gitu sampai aku udah selesai pun sama Kak Zainal. Dia bener-bener kayak baik banget sama aku, sampai kayak menganggap aku tuh anaknya, padahal baru pertama ketemu ya. Tapi dia tuh kayak mungkin udah diceritain sama Kak Zainal juga kali ya tentang aku, dengan gimana kondisi aku kayak gitu kan. Kurang lebihnya sih aku juga udah beberapa kali menceritakan tentang apa yang aku rasakan sama Kak Zainal, tapi belum semuanya, belum privasi aku, belum aku ceritain sama dia. Tapi Kak Zainal itu termasuk orang yang paling tahu juga tentang aku setelah kaji kayak gitu. Terus setelah itu kan kita soal Jumat, habis itu kita pergi, terus aku diajak sama Kak Zainal nih awalnya, tapi aku bilang nggak bisa, aku tetap berada di pondok aja. Terus mereka tuh pergi jalan-jalan, kalau nggak salah sih mereka pergi jalan-jalan dulu, nanti balik lagi ke pondok untuk dianterin kayak gitu. Terus aku bilang aku kayaknya mau main sama Putra aja, ke rumah Putra kayak gitu. Terus udah deh, akhirnya aku sama Putra pergi ke rumahnya dia. Kan di rumah Putra itu emang gak ada siapa-siapa ya, cuman ibu sama bapak sama putranya doang. Dia emang nggak punya saudara lain, cuman ada sepupunya gitulah. Di setiap rumahnya itu ada sepupunya dia. Rumahnya dia kan pinggir jalan ya, di depannya itu ada lapangan bola kayak gitu kan aku bilang. Nah di pinggir jalan banyak yang jualan, yang dagang kaki lima tuh banyak banget di sana. Jadi kayaknya sih aku bakalan gendut banget sih makan mulu di situ, karena jajanannya enak-enak banget gitu. Ketemulah sama orang tuanya Putra. Orang tuanya Putra itu kan guru ya, jadi guru di salah satu SMA negeri berapa gitu di sana. Cuman kayak ngomongnya tuh baik banget, kayak Nina, nah ade ya gitu, nah ade temannya Putra ya di pondok ya. Terus kata aku, iya bu, di sini aja, kalau ibu nggak datang, ibu sama bapak berhalangan hadir, kalau pas lagi momen kayak begini main ke rumah Putra aja, nggak apa-apa, ikut sama Putra aja. Putra juga sering cerita kok tentang adik kayak gitu. Aku gimana ya, bertolak belakang aja gitu loh Putra dengan ibunya. Sedangkan Putra itu tuh kayak ngomongnya aja tuh bener-bener ya, kalau kita ngobrol sama aku tuh nggak menunjukkan bahwasanya dia tuh anak seorang yang
aduh, ngobrol aja kita tuh pelan-pelan banget gitu, nggak pernah teriak-teriakan, nggak pernah yang kayak pukul-pukulan kayak gitu, enggak. Dan si Putra itu bertolak belakang banget jiwanya dia itu ketika di rumah dan di pondok. Dan dia tuh kalau di rumah kayak dia mau minum apa gitu, dia mau makan nggak, nanti kita jajan ya gitu. Jadi dia tuh kayak sama dengan ibunya cara ngomongnya kalau di rumah. Tapi kalau di pondok kayak, lo mau makan apa dek, kayak gitu, dek bareng dong kayak gitu. Jadi beda aja gitu loh. Tapi aku nggak membuka aibnya dia gitu, karena ya dia temen aku juga, jadi ya udah. Terus malam itu tuh aku dibawa sama si apa namanya, sama si Putra, jajan, karena di situ tuh kayak ada setiap malamnya tuh banyak yang dagang gitu, dan itu tuh seru banget, banyak tempat mainnya juga kayak gitu. Ya aku nggak sedih-sedih banget sih, karena memang terhibur juga karena adanya Putra. Terus gak lama kemudian aku pengen pondokan, aku pengen nginep di pondok aja, tapi gimana ya, nggak enak juga sama si Putra kan, nggak enak juga sama si Putra. Kalau bilang kayak aku nggak mau nginep di tempat kamu, aku balik lagi ke pondok, pasti Putranya tersinggung dong, ntar juga dia nggak mau ngajak aku lagi main. Dan aku baru kayak gimana sih, feeling aku tuh kuat banget ya, semoga aja malam ini aku ketemu sama Kak Zainal, terus Kak Zainal bawa aku ke pondok. Jadinya kan Putra nggak bisa nolak dong, artinya dia nggak bisa menahankan aku untuk di rumahnya dia gitu. Aku kayak berpikir kayak gitu, tahu, malam-malam kan enak ya kalau malam-malam berdua doang sama Kak Zainal kayak gitu kan. Terus kataku dalam hati kayak gitu. Terus pas banget lah tuh kan, kita lagi makan somai, terus aku ngeliat ada beberapa santri yang juga pergi main ke sana. Cuman mungkin karena memang lagi bebas gitu ya, jadi waktu yang kayak dikasih waktu free gitu, jadi kita bebas untuk keluar, asalkan nanti pas mau balik lagi gerbang dikunci dan lain sebagainya kayak gitu, dan satpamnya tetap ada di itu. Terus aku ngeliatin kan, dan saat itu juga aku sebenarnya ketemu sama Pak Yuda, tahu, aku ketemu sama Pak Yuda, ketemu dengan teman-temannya Pak Yuda dan lain sebagainya. Kebanyakan sih senior kita yang di pondok itu tuh orang tuanya udah jarang untuk jenguk gitu loh, maksudnya kayak mereka udah dibebasin banget gitu loh, mereka juga udah dipercayakan untuk jaga diri kayak gitu. Dan mereka juga kalau misalkan datang ke sana tuh kayaknya sih nggak 3 bulan sekali, kayak 6 bulan sekali per semester kayak gitulah. Tapi kan beda ya pondoknya itu sama sekolah pada umumnya gitu kan, semesternya tuh beda. Aku juga nggak ngerti sih hitungannya, karena memang aku nggak lama banget di pondok gitu. Terus ketemu sama mereka, cuman saat itu aku juga nggak begitu kenal banget sama mereka, jadi aku nggak tahu kalau misalkan itu Pak Yuda gitu. Terus berharap sih ada Kak Zainal. Terus gak lama kemudian tiba-tiba aku ngeliat segelintir orang segelintir kayak, ini beneran Kak Yuda gak sih, ini beneran Kak Zainal gak sih, kayak gitu kan. Aku mikir kok mirip banget sih mukanya, gak mungkin dong, gak mungkin dia datang ke sini. Dan itu tuh dia bertiga sama teman-temannya. Kalian tahu kan ciri khasnya anak pondok kayak gimana, pakai sarung, terus pakai baju koko, pakai peci, terus nyari jajanan. Dan aku lagi duduk tuh di pinggir jalan. Aku bilang sama Putra kan, Put, itu siapa sih? Kak Zainal bukan sih? Kata Putra, iya Zainal, Kak Zainal itu kenapa emangnya? Dia kan yang jagain asrama lu, masa lu nggak kenal sih dek? Enggak, maksud gue, mata gue kan nggak begitu jelas ya ngelihat orang kalau jauh-jauh. Lu jelas gak matanya? Itu bener kan Kak Zainal? Iya bener. Refleks dong, aku refleks langsung lari ke arahnya Kak Zainal. Kak langsung bilang kayak gini, kakak di sini juga. Langsung megang tangannya dia dong, kayak ngerti gak sih kalau misalnya kita lagi seneng banget sama orang, terus tiba-tiba refleks megang tangannya dia, kayak kakak ada di sini juga. Aku bilang kayak gitu dengan manjanya. Terus kata dia, loh, adek kamu ada di sini? Kirain kakak kamu udah istirahat tadi di kamar. Enggak, aku lagi main sama Putra. Kan rumah Putra deket sini kak. Kamu lagi ngapain? Lagi makan. Kakak mau makan gak di sana? Enggak deh, nggak usah. Kakak lagi nyari ikat pinggang, terus mau nyari kaos kaki juga, sama nyari apa lagi tadi. Terus dia nanya sama teman-temannya kan. Terus aku bilang, oh gitu, kakak nggak mau ikut sama aku? Nanti aja ya dek, kakak mau ke sana dulu. Terus aku doang dong yang excited, maksudnya kayak, duh kok dia kayak gitu sih? Maksudnya apa karena dia malu ada teman-temannya atau gimana? Tapi aku udah cukup senang juga sih, udah cukup senang karena dia tersenyum melihat aku. Aduh, bener-bener saya bikin aku kelepek-kelepek banget sih. Terus aku dari kejauhan tuh ngeliatin dia baik gitu, maksudnya kayak
belum balik ke tempat Putra, terus tiba-tiba Putra teriakin aku kan, "Dek, masih lama, ayo pulang yuk, ini jajanannya udah banyak nih, kita bawa pulang." Aduh gimana ya, aku pengen pulang bareng sama Kak Zainal, tapi nggak enak juga sama Putra. Terus ya udahlah, karena emang pada saat itu Kak Zainal juga lagi sama teman-temannya, akhirnya aku biarin lah Kak Zainal itu bareng sama temennya, dan aku balik ke rumahnya Putra. Terus subuh aku bilang sama Putra kan, "Put, nanti subuhnya kita di pondok aja yuk." Terus kata dia, "Lo mau sholat di pondok apa di masjid dekat rumah?" "Di pondok aja yuk, sekalian kita jogging." Terus kata dia, "Ya udah bentar ya, ntar kalau misalkan gue bangunin lo duluan. Kalau misalkan lo bangun dulu, ya lo harus bangunin gue." Gitu. Iya. Udah tuh kan, di kamar kita sambil nonton TV. Terus dia ngajarin aku untuk main games dari TV itu, apa namanya, main PS ya. Nah dia ngajarin aku main itu, ya aku juga suka sih, suka main itu. Terus kita main itu sampai jam setengah satu. Setengah satu tidur sebentar. Aku diajakin sholat tahajud sama dia. Dia juga apa namanya, kalau untuk ibadah sih dia rajin banget sih si Putra. Terus apa ya, orang tuanya juga kayaknya bagus ya didikannya gitu. Jadi di rumah tuh dia teratur banget gitu. Terus juga dia bantuin orang tuanya juga lumayan bagus gitu. Beda sama aku, tapi ya udahlah, karena memang beda kondisi ya, beda keluarga juga. Terus subuh kita bangun lagi, aku langsung bilang sama dia kan, "Ayo Put, kita pergi ke pondok yuk." Terus aku bilang sama ibunya kan, ibunya juga udah masak tuh di dapur ternyata buat sarapan kita pagi. Terus kataku, "Bu, kita mau sholat subuhnya di pondok, boleh nggak?" "Loh, jauh tahu, emang masih cukup waktunya? Di sini aja, sholat di masjid sini aja. Nanti kalau mau ke pondok, sarapan dulu." Kataku, aduh gimana ya, aku pengen sholat di pondok karena biar pengen ketemu sama Kak Zainal kan. Tapi ya udahlah, aku nggak bisa nolak juga kalau ibu udah bilang kayak gitu. Terus kata si Putra, "Udah Dek, ikut kata ibu aja. Kita sholat di sini aja. Terus nanti kita sarapan. Kalau kita mau jogging, kita jogging. Baru deh kita ke pondok." Oke, aku ngikutin itu. Terus gak lama kemudian udah kan, singkat cerita kita di pondok. Nyampe di pondok itu Putra kan kembali ke kamarnya. Terus dia sebenarnya sebelum kembali ke kamar itu dia bilang sama aku kan, kayak, "Deh, nanti nyuci baju yuk kita yuk," gitu. "Lu ada baju yang kotor gak, atau celana atau apa gitu yang kotor, kita cuci yuk di belakang," gitu. Kataku, "Ya udah ayo." Terus tapi nanti ada orang juga nggak sih ya nyuci? Biasanya sih kalau lagi libur kayak gini, lagi sepi, kata dia gitu. "Oh sepi ya? Iya. Ya udah yuk, ayo." Terus aku pergi ke kamar aku, nyari-nyari pakaian-pakaian yang kotor, kain selimut aku sih yang kayaknya udah kotor, udah baunya nggak enak gitu kan. Terus aku nyari itu, ambil sepatu, terus ambil apa lagi ya, pokoknya yang kotor-kotor aku cuci semua. Ketemulah sama Putra di depan, dia bawa ember. Aku juga bawa ember. Kita pergilah ke belakang pondoknya, bukan belakang sih, agak ke sampingan gitulah. Terus kita ngelewatin asramanya kakak-kakak senior kan. Di situ tuh di depan-depan itu lagi pada nongkrong-nongkrong gitu habis sholat duha, pada nongkrong gitulah di asrama, depan asrama. Aku sebenarnya malu ya. Malu gimana ya? Maksudnya kayak salting aja gitu kalau diliatin kakak-kakak senior gitu. Apalagi aduh pada ganteng-ganteng banget, bersih-bersih banget lagi mukanya. Beda sama aku yang masih buluh banget waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang deket sama aku tuh nyaman aja gitu dulu, nggak tahu. Terus aku sengaja sih lirik-lirik ngeliatin Kak Zainal mana ya, Kak Zainal mana. Terus ketemulah sama salah satu temannya yang tadi ketemu di pasar malam. Aku bilang, aku nanya kan, "Kak Zainal mana Kak?" "Ada di dalam." "Kenapa, kamu nyariin Zainal ya?" "Enggak, cuma nanyain doang." "Ada di belakang, lagi pada ngopi kayaknya sih," gitu kata dia. "Oh gitu." Terus yaudah tuh kan, aku sama Putra langsung pergi ke tempat cuci baju dan mandi. Bisa mandi juga di situ. Cuman kalau mandi kita nggak boleh terbuka banget karena itu tuh apa sih namanya tuh, hamparan luas ya. Jadi kita ya menjaga aurat aja sih, walaupun cowok itu auratnya sedikit, tapi tetap aja kita disuruh mandi bertutup tutup aurat gitu. Terus gak lama kemudian kayaknya sih ya di asrama di kakak senior tadi itu Kak Zainalnya kayaknya tuh keluar deh. Soalnya aku ngerasa kayak Kak Zainal tuh nanya, "Siapa yang nanyain tadi?" gitu. Aku dengar kayak gitu dari kejauhan. Cuman aku nggak balik lagi, malu dong. Masa aku balik lagi aku bilang aku yang nyariin kakak, kan nggak mungkin dong. Terus ya udah kan, aku langsung ke tempat cucian itu.
Terus gak lama kemudian aku nyuci kan, nyuci bareng sama Putra. Ada teman-teman yang lain juga di situ, kita ngobrol-ngobrol sambil nyuci. Terus gak lama kemudian Kak Zainal sama teman-temannya main juga ke bawah. Mereka nggak nyuci apa-apa, cuman main aja gitu ke bawah. Terus mastiin kita lagi ngapain kayak gitu. Terus mereka kan duduk kan di bagian atas. Bagian atas itu kok kayak ada tangga gitu loh. Ada beberapa tangga sebelum nyampe ke airnya gitu loh. Nah, mereka tuh duduknya di tangga yang paling atas. Sedangkan kita di paling bawah tuh, paling bawah kita lagi nyuci-nyuci gitu kan. Terus aku kaget dong, tiba-tiba diliatin lama sama Kak Zainal. Gimana sih nggak meleot gitu loh? Siapa sih yang nggak meleot kalau diliatin sama orang yang kita suka gitu? Apalagi Kak Zainal waktu itu ganteng banget. Sumpah demi apapun dia pakai sarung. Terus nggak pakai sarung deh. Iya waktu itu dia pakai celana pendek. Kan kalau misalkan masih di bawah lutut, di bawah lutut ini kan masih boleh dipakai ya. Nah terus dia pakai itu kan, walaupun ini tetap aja sih keangkat kan dia pas duduk. Aduh aku ngelihat bulu kakinya dia tuh, masya Allah, aku nggak bisa tahan. Bulu kakinya dia, bulu dadanya dia, terus jambangnya dia, kumisnya dia waktu itu tuh bener-bener kayak bikin seksi banget gitu, bikin bikin aku tuh nggak bisa nahan nafsu gitu ketika melihat dia. Aku selalu ngebayangin dia kalau misalkan aku lagi coli nih ya di kamar aku, apalagi kan sekarang aku ditinggal sama teman-teman aku kan di kamar. Itu aku sendiri tuh ya. Karena aku suka ngebayangin dia gitu. Aku suka ngebayangin dia sampai waktu itu aku bikin cerita yang bikin aku tuh horny gitu. Artinya aku bikin cerita yang dimana dalam ceritanya itu tentang Kak Zainal. Tentang Kak Zainal, di dalam ceritanya itu tentang Kak Zainal, gimana tubuhnya Kak Zainal. Aku ceritain semua di dalam cerita itu. Bukunya itu ada. Aku nggak tahu sih sekarang bukunya udah hilang lah, udah lama banget. Aku juga nggak nyimpan itu sedemikian lupa gitu. Dan aku ngegambarin dia juga di dalam buku itu. Setiap aku pengen pengen ngeluarin itu tuh aku selalu ngelihat buku itu dan aku baca lagi, aku selalu horny terus gitu loh kalau melihat dia. Nggak tahu kenapa dulu tuh bener-bener kayak nafsu aku tuh tinggi banget dulu ketika ngelihat dia tuh, aku nih tinggi banget, terus godaan banget lah. Apalagi saat itu aku kan celananya celana yang kayak celana boxer gitu kan. Itu kalau misalkan Joni kita bangun, itu kan kelihatan banget ya, kelihatan banget. Ditambah dia tuh ngapain sih di situ, nantangin banget gitu loh. Nggak, terus aku sampai bilang kayak gini, kakak ngapain sih di situ? Kalau mau mandi mandi aja, nggak usah malu-malu. Aku gituin kan, aku candain kan. Kamu mau ikut mandi juga dek? Gitu kata dia. Ya nanti habis nyuci. Terus dia turun ke bawah tangga. Kata dia, kamu bawa sampo sama sabun gak? Kakak minta dong. Boleh, kakak mau sampoan sama sabun. Ini pakai aja punya aku. Terus kata dia, makasih ya. Terus dia buka keteknya, dia di depan aku dong. Kayak ngangkat ketek, bukan buka ketek deh. Dia ngangkat ketek dia, terus dia ngebasahin kepalanya dia tuh kan, nyabunin kan. Emang sengaja, ternyata dia tuh pergi ke bawah itu buat mandi. Ternyata tadi itu dia belum mandi. Dia mandi dong di depan aku. Aduh, mengguyur-guyur badannya dia di depan aku. Terus kayak apa sih namanya, berenang di depan aku. Karena airnya jernih banget, jadi kita bisa ngelihat tubuh orang yang lagi mandi gitu kan. Nah ditambah disusul dengan beberapa teman-temannya yang ikutan nyebur. Terus kata Putra, dek nyebur yuk. Ntar dulu dingin, kataku gitu. Ayolah nyebur. Nyeburlah tuh kan, didoronglah sama si Putra akunya. Dan waktu itu baju aku ada yang hanyut dan gak bisa diambil karena airnya itu agak sedikit deras juga, alirannya agak kuat gitu. Jadi baju aku nggak tahu sih kemana hanyutnya. Untung aja sepatu aku nggak hanyut waktu itu. Terus aku mandi, terus mandi berenang gitulah bareng-bareng. Dan itu tuh seru banget. Ditambah aku caper banget sama Kak Zainal kan. Caperku kayak deket-deketin dia, kayak sengaja ngegesek-gesekin badan aku ke dia gitu. Dan aku nggak tahu sih ya, mungkin dia sadar kalau misalkan aku aku kode kayak gitu, atau dia cuman pura-pura nggak tahu atau gimana gitu, nggak ngerti. Cuman waktu itu emang aku sengaja aja gitu bokong aku gede deket-deketin ke dia gitu. Gimana sih orang-orang birahi kayak gitu. Terus lama kemudian aku kan ditarik-tarik sama dia kan, ditarik tangannya, terus ditarik badannya, terus aku kayak sengaja, aduh tolong kayak gitu. Gimana sih, masih bocah banget ya waktu itu ya. Terus Kak Zainal sengaja banget waktu itu aku Putra digituin sama dia. Tapi Putra, karena dia ngerasa Putra itu cowok banget ya, gimana, nggak bisa yang manja-manja gimana gitu ya kalau ke cowok. Kalau aku bisa gitu, jadinya Kak Zainal itu lebih seneng ngegodain aku gitu, ibaratnya kayak bercandain aku kayak perempuan kayak gitu.
Terus udah akhirnya mandi selesai, aku sengaja di dalam air karena jujur Joni aku nggak bisa dikondisikan waktu itu berdiri terus walaupun keadaannya waktu itu dingin banget airnya, tapi nggak bisa, bener-bener kayak aduh kuat banget gitu. Terus Kak Zainalnya biasa aja, Joninya dia nggak naik-naik sama sekali. Berarti dia biasa-biasa aja dong ketika aku kode, ketika aku apa namanya gesek-gesekin dan segala macam, berarti dia biasa aja dong. Tapi akunya doang yang baper waktu itu gitu. Terus dia naik kan, dia naik naikin tangga. Aduh, seksi banget lah, basah. Semua badannya dia itu basah, apalagi dia pakai pakaian yang terbuka gitu kan. Aduh, sumpah. Itu bikin aku becek banget sih waktu itu. Terus Putra tiba-tiba dari belakang meluk aku kan kayak dapat lu gitu kan, dapat lu, sini lu gitu, main lagi, tambahin lagi sama Putra kan. Aku sama Putra bercanda-bercanda lagi dalam air sampai waktu itu jam setengah 8. Terus setengah 8 kita kelaparan padahal tadi itu kita udah makan di rumah Putra, cuman lapar lagi. Akhirnya kita makanlah di kantin. Kita makan di kantin, terus aku nggak ketemu lagi dengan Kak Zainal karena dia mungkin udah di kamarnya dia. Terus ya udah aku sama Putra, terus ada beberapa teman-teman kita yang udah balik gitu, kayak udah dianterin sama orang tuanya pagi-pagi itu, ada juga mungkin tersore kayak gitu. Terus udah deh, saat itu aku udah lanjutin makan, habis itu kita istirahat nonton TV karena waktu free ya, jadi kita boleh ngapain aja, yang penting berada di dalam lingkungan pondok. Terus apa namanya tidak merusak properti yang ada. Terus